Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Di sini saya akan membagikan tips-tips menggunakan Excel dengan cepat. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar baru dalam menggunakan Excel, silakan untuk diperhatikan. Baik, Excel merupakan aplikasi pengolah data dengan menggunakan tabel atau terkenal dengan spreadsheet. Pada gambar di atas ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, dari kiri ke kanan layar atau sebaliknya atau horizontal. Hal tersebut dinamakan baris. Baris di Excel diwakilkan dengan angka yang berurutan dari 1 dan seterusnya. Yang kedua, dari atas ke bawah layar atau sebaliknya atau vertikal. Hal tersebut dinamakan kolom. Kolom di Excel diwakilkan dengan huruf yang berurutan dari huruf A dan seterusnya. Yang ketiga, jika teman-teman mengklik ruang kosong di halamannya, hal tersebut dinamakan sel. Sel di Excel diwakilkan dengan kombinasi kolom dan baris seperti A1, B2, D10, dan lain-lain. Jika D10, maka sel tersebut berada di kolom D dan pada baris 10. Setelah teman-teman mengerti, silakan ikuti tips belajar Excel di bawah ini. Yang pertama adalah perhitungan dasar. Nah, Excel memang ditujukan untuk mengolah data berupa angka yang bisa sobat tambah, ubah, dan manipulasi sesuai keinginan teman-teman. Nah, mempelajari bagaimana cara menghitung di Excel merupakan langkah awal untuk mengetahui konsep keseluruhan. Baik, di Excel, untuk menghitung angka dan memanipulasi data lainnya memiliki istilahnya sendiri, yaitu menggunakan fungsi. Nah, fungsi ini bisa dikatakan sebagai rumus, agar angka yang keluar sesuai yang kita inginkan. Untuk membuat fungsi, sobat harus klik kotak yang tersedia di Excel dan klik tanda sama dengan. Nah, memasukkan formula dan melihat hasilnya. Baik, misalnya sobat ingin menghitung 5 tambah 5. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kalau jawabannya adalah 10. Jadi formula lengkapnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Di Excel, tanda sama dengan diketik terlebih dahulu, baru diikuti dengan rumusnya. Jadi, untuk menampilkan hasil pertambahan, silakan ketik di Excel sama dengan 5 tambah 5. Setelah teman-teman tekan Enter, maka hasilnya akan keluar. Baik, berikut tanda atau operator yang bisa sobat gunakan untuk perhitungan dasar di Excel. Yang pertama ada tanda tambah untuk melakukan operasi pertambahan. Yang kedua ada tanda kurang untuk melakukan operasi pengurangan. Yang ketiga adalah ada tanda bintang atau shift plus 8 untuk melakukan operasi perkalian. Dan selanjutnya ada garis miring untuk melakukan pembagian. Baik, yang kedua adalah kalkulasi cepat dengan autosum. Autosum di sini merupakan fungsi yang bisa sobat gunakan untuk kalkulasi cepat tanpa perlu repot-repot mengetahui rumus perhitungannya. Misalnya, sobat ingin menjumlahkan 10 angka di 10 sel dalam satu kolom atau baris. Cukup menyeleksi semua sel tersebut dan klik Home Autosum. Maka semua sel tersebut akan dijumlahkan seperti gambar di atas. Nah, selain penjumlahan, sobat juga bisa menggunakan fungsi-fungsi lainnya pada menu Autosum seperti gambar di atas. Penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah SUM atau sum, yaitu sama dengan penjumlahan. Ada average, yaitu mencari nilai rata-rata. Ada count number, mendapatkan jumlah sel yang diseleksi. Selanjutnya ada max, mencari nilai paling besar. Dan selanjutnya adalah min, mencari nilai paling kecil. Baik, selanjutnya adalah nomor 3, memformat angka. Misalnya, 100% tentu berbeda dengan 100.000. Walaupun teman-teman mengetikkan sama-sama angka 100, penggunaannya jadi berbeda. Di Excel, teman-teman bisa mengubah format angkanya sesuai dengan yang diinginkan. Silakan blok terlebih dahulu angka yang akan diubah formatnya, kemudian pada bagian number, klik menu gulir bawah yang tertuliskan general. Kemudian pilih format angka yang Anda inginkan. Baik, hasilnya bisa teman-teman lihat seperti gambar di atas. Ketika saya memilih currency, maka secara otomatis Excel akan mengubah formatnya menjadi format rupiah. Baik, selanjutnya adalah nomor 4, bagaimana cara membuat tabel. Dengan membuat tabel, data yang teman-teman berikan dapat diorganisir di Excel lebih mudah lagi. Jangan menganggap bahwa dengan mengisi data-data di sel-sel di Excel, data tersebut sudah menjadi tabel. Teman-teman perlu memformatnya terlebih dahulu layaknya tips sebelumnya. Baik, silakan teman-teman blok terlebih dahulu data tabel, kemudian akan ada tombol tambahan di pojok kanan bawah seperti gambar di atas, klik bagian table dan klik table. Setelah teman-teman melakukan hal tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti di atas. Dengan data yang sudah menggunakan format tabel ini bisa melakukan beberapa hal. Contohnya saja ketika sobat klik tanda panah,
bahwa terhadap daftar buku, maka teman-teman bisa menyortirnya berdasarkan huruf, misalnya dari A ke Z atau Z ke A. Selanjutnya adalah nomor 5, menggunakan format cell. Dengan format cell, sobat dapat melakukan berbagai hal menarik untuk mengubah tampilan teks dalam cell. Misalnya saja ingin mengubah tampilan hurufnya menjadi miring, hal tersebut tentu dapat dilakukan di Excel. Caranya adalah blok atau seleksi saja sel yang ingin diubah, kemudian klik kanan atau klik format cell, kemudian pada bagian alignment geser saja dengan menggunakan pointer mouse pada bagian orientation seperti gambar di layar. Jika sudah, klik OK. Yang keenam, menggunakan conditional formatting. Dengan conditional formatting, teman-teman dapat mengolah data dengan tampilan yang lebih interaktif lagi. Misalnya, teman-teman dapat menambahkan visualisasi mengenai presentasi data. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar ini. Nah, pada gambar ini, penulis menambahkan dua jenis conditional formatting. Yang pertama adalah penambahan bar dengan warna biru dan penambahan tanda panah yang menunjukkan presentasi mana yang turun ataupun naik. Nah, visualisasi seperti ini dapat membantu kita untuk melihat secara cepat data mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Untuk melakukan hal tersebut, cukup pilih saja data yang akan diubah, kemudian pilih opsi conditional formatting, lalu pilih format yang teman-teman inginkan seperti contoh tadi. Menggunakan format data bar, hasilnya bisa dilihat langsung di data yang sudah diseleksi sebelumnya. Selanjutnya adalah menggabungkan dua kolom atau baris. Nah, biasanya semakin kompleks sebuah tabel yang kita buat, pastinya kita berhadapan pada situasi di mana teman-teman harus menggabungkan dua kolom atau baris. Nah, jika dilihat gambar ini, tabel menjadi tidaklah rapi karena sel C4 dan C5 tidak menyatu. Sel E4, F4, dan G4 juga tidak menyatu. Untuk menyatukannya sangat mudah. Caranya adalah hanya tinggal seleksi dua kolom atau baris atau lebih. Kemudian klik tombol merge dan center. Nantinya sel C4 dan C5 akan menjadi satu. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama terhadap yang lainnya dengan mudah. Nah, itu tadi 7 tips dari saya bagaimana cara menggunakan Excel. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.